Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Chelsea Aliantri dengan NIM 2430103041. Dan saya Nurul Hidayani dengan NIM 2430103049. Di sini kami akan membuat video pembelajaran perencanaan pendidikan tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Visi adalah model masa depan organisasi. Dengan demikian, visi harus menjadi milik bersama, diyakini dan didukung oleh seluruh anggota organisasi. Visi pada hakikatnya adalah model masa depan organisasi yang menjadi komitmen dan milik bersama seluruh anggota organisasi. Visi juga diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan, kemana dan bagaimana organisasi diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Menurut Akbon, visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan menurut Saiful Sagala menjelaskan bahwa visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran dalam aktivitas organisasi seperti satuan pendidikan masing-masing. Visi bagi lembaga pendidikan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan. Untuk itu, visi yang dimaksud adalah model masa depan organisasi yang menjadi komitmen dan milik bersama seluruh anggota organisasi. Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya individu manusia Indonesia baru yang memiliki sikap dan wawasan kebangsaan yang beriman dan berakhlak tinggi, hak asasi manusia, bersikap sportif dan kompetitif, dan saling pengertian dan berwawasan global. Misi adalah aspirasi yang akan dijadikan elemen fundamental dalam pandangan organisasi dengan alasan yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai organisasi yang telah disepakati secara bersama. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi lembaga pendidikan sebagai organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh komponen lembaga pendidikan kepada stakeholder, baik berupa input ataupun output. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder di dalam maupun luar lembaga pendidikan sebagai organisasi tentang alasan pendirian lembaga pendidikan dan ke arah mana lembaga pendidikan akan menuju. Misi lebih lanjut dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, visi dan misi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran yang mengandung cita-cita, nilai, semangat, dan inovasi dalam menyelenggarakan program pendidikan di daerah. Ada dua unsur yang perlu dipahami dalam suatu misi, yaitu sasaran misi dan profil misi. Yang pertama yaitu sasaran misi. Sasaran misi adalah suatu pernyataan tepat tentang terminologi pencapaian pemenuhan persyaratan hasil suatu misi. Tujuan penyusunan suatu sasaran misi adalah untuk menerjemahkan tujuan seperti itu ke dalam yang terukur. Yang kedua yaitu profil misi. Profil misi adalah suatu statement yang dilakukan sesuai mereka. Fungsi utama mengenali profil misi yaitu yang pertama adalah menetapkan program perubahan direncanakan, yang kedua yaitu melakukan proyek perubahan direncanakan, yang ketiga mengevaluasi proyek perubahan direncanakan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan baku atau rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Sasaran atau tujuan situasional adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tentang nyata yang dihadapi. Sedangkan tujuan goal adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari pembuatan desain. Tujuan mendorong tindakan yang menentukan seluruh pelaksanaan dalam perencanaan. Tujuan merupakan sejumlah pilihan di antara berbagai kemungkinan.
Selanjutnya adalah desain konseptual. Desain konseptual dibuat berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan perencanaan. Di samping visi misi, konsep desain perencanaan hendaknya dikaitkan dengan what, why, how, dan tujuan serta proses yang ada dalam skema pendidikan. Proses desain konseptual dilakukan melalui 4 aktivitas penting, yaitu definisi, analisis, sintesis, dan modifikasi. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah definisi, yaitu definisi masalah telah dibentuk berdasarkan fenomena yang telah terjadi serta mengacu pada tujuan yang telah diharapkan. Yang kedua yaitu analisis variabel yang relevan dengan masalah atau substansi kajian. Yang kedua yaitu sintesis variabel yang relevan tersebut ke dalam desain tentatif atau sementara. Yang keempat adalah modifikasi, yaitu modifikasi desain konsep sampai terbentuk sebuah konseptual sehingga layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah formulasi strategi pelaksanaan. Formulasi strategi pelaksanaan rencana sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah sebuah rencana tetapi tidak seperti tactical planning atau perencanaan yang taktis. Perencanaan operasional atau perencanaan jangka pendek. Yang kedua adalah pentingnya perencanaan strategis. Bagi manajer profesional, perencanaan strategis sangat penting karena akan memberikan pertumbuhan dan keuntungan suatu perusahaan, dan para karyawan juga akan merasa tinggi karena harga diri mereka, jaminan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan keselamatan kerja karena adanya dana para penanam modal. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Yang pertama ada manusia. Alokasi atau penempatan orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Yang kedua adalah peralatan. Suatu hal yang berguna dalam menyusun suatu rencana adalah adanya 2 pertimbangan dasar, yaitu faktor-faktor yang dapat dilihat, dihitung, dan diraba, dan faktor-faktor yang tidak dilihat, dihitung, dan diraba. Yang ketiga adalah uang atau biaya. Alokasi biaya atau anggaran menjadi penting dalam setiap kegiatan sebab berkaitan dengan peralatan, fasilitas, serta jasa yang dibutuhkan. Yang keempat adalah waktu atau jadwal. Dalam penentuan kebijakan pendidikan, masalah pembangunan fisik, misalnya waktu sebagai variabel, penghukum bagi elemen seperti material atau bahan bangunan, kapan harus sampai dialokasi, berapa lama waktu tukang bekerja. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya Nurul Hidayani Dan saya Najwa Chelsea Leandri. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.